Kalau kita melihat Indonesia dari sawit, saat ini kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia. Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kalau kelapa sawit itu Bu, untung banget nggak sih buat Indonesia? Sangat menguntungkan, karena dari dahannya ini aja, daunnya bisa untuk bikin sapu lidi, piring dari rotan yang buat orang hajatan, sama buahnya aja untuk bahan baku minyak, sama dahannya untuk bikin kayu bakar. Indonesia telah memiliki perkebunan kelapa sawit yang terbesar di dunia. Dengan jumlah lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Total luas lahan sawit sekitar 14,68 juta hektar, di mana 40%-nya dimiliki oleh petani kecil. Produksi sawit secara nasional sejak tahun 2015 terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan produksi sawit nasional tersebut diikuti dengan peningkatan produksi biodiesel berbasis sawit nasional. Menariknya, kelapa sawit justru mengubah lahan terdegradasi menjadi area produktif. Perkebunan kelapa sawit yang dikonversi langsung dari hutan produksi hanya sekitar 3%. Mau tahu nggak kenapa? Karena kelapa sawit mempunyai karakteristik yang sangat luar biasa. Halus dan lembut, lahan yang sangat efisien, bebas dari lemak trans yang berbahaya untuk kolesterol dan jantung, biayanya efisien, dan tidak ada rasa bau. Wah, keren kan? Kita mungkin pernah mendengar bahwa minyak kelapa sawit merupakan bahan untuk membuat separuh dari semua produk yang Anda beli di supermarket. Contohnya, pertama coklat. Secara alami, minyak kelapa sawit tidak memiliki rasa dan berbau. Hal ini menjadikannya bahan sempurna untuk coklat dan selai. Yang kedua, ada margarin dan selai mentega. Minyak kelapa sawit memiliki peran istimewa bagi margarin dan selai mentega karena bebas dari lemak trans yang bahaya untuk kolesterol dan jantung. Yang ketiga, minyak goreng yang biasa kita gunain setiap hari untuk menggoreng apapun juga. Yang keempat, kue kering. Kuenya bisa garing di luar namun lembut di dalam. Bebas dari lemak trans yang berbahaya juga loh teman-teman. Lalu ada mie instan. Pokoknya nih, memiliki umuran panjang di rak, bisa dimasak dengan cepat dan ramah bagi kaum vegetarian. Lalu biodiesel. Minyak kelapa sawit adalah bahan utama dalam sebagian besar biodiesel yang dimasukkan ke mobil kita loh teman-teman. Pada tahun 2050 nanti, dunia memerlukan tambahan 60-170 juta ton minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan dengan pola konsumsi yang juga berubah. Menghadapi demand yang besar ini, dunia hanya punya pilihan antara minyak kedelai atau sawit. Teruslah berkilau.